Bab 13, Janji di Tengah Badai. Hujan kembali turun dengan derasnya, seperti langit yang ikut merasakan kekacauan dalam hati Ayla. Ia berdiri di balik tirai jendela kamarnya, menatap kosong ke arah taman belakang yang tergenang air. Suara petir menggema memecah kesunyian malam. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya, menahan gemuruh perasaan yang semakin tak terbendung. Pikirannya kacau. Raihan telah kembali, membawa masa lalu yang seharusnya sudah dikubur, dan Azaki, suaminya, pria yang seharusnya hanya menjadi pelindung ayahnya, mulai menanamkan akar dalam hatinya tanpa ia sadari. Kenapa semua terasa semakin rumit? Gumamnya lirih. Ketukan pelan di pintu membuatnya tersadar. Ia menghapus air mata yang sempat jatuh sebelum menjawab. Masuk ke salah satu pelayan, masuk dengan kepala sedikit menunduk. Nona Ayla, Tuan Azaki ingin bertemu di ruang kerja. Ayla mengangguk. Setelah pelayan itu pergi, ia berdiri sejenak, mencoba merapikan perasaannya. Tapi itu sulit, terlalu banyak luka, terlalu banyak pertanyaan yang belum terjawab. Ruang kerja Azaki gelap, hanya diterangi lampu meja dan cahaya dari luar jendela. Hujan masih turun deras, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding kaca. Ayla masuk dengan langkah hati-hati. Kau memanggilku. Azaki berdiri membelakanginya. Kau bicara dengan Raihan beberapa kali. Ayla terdiam, tidak menyangka pertanyaan itu akan dilontarkan secepat itu. Ya, tapi aku tidak menyembunyikannya. Kau tahu dia datang? Azaki berbalik, menatap Ayla dengan sorot mata tajam. Dan kau tidak mencoba menghentikannya. Kenapa aku harus menghentikannya? Dia tidak melakukan kesalahan. Azaki berjalan mendekat. Dia adalah bagian dari masa lalu yang ingin kulenyapkan. Kau tahu itu. Dan aku tidak ingin hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang kau sendiri belum mau jelaskan. Bentak Ayla, matanya menatap lurus ke mata Azaki. Untuk sesaat, suasana di antara mereka membeku, hanya suara hujan dan detak jantung yang menggema dalam kepala masing-masing. Apa kau mencintainya? Tanya Azaki akhirnya, suaranya rendah, namun mengandung emosi yang dalam. Ayla tidak menjawab. Ia tahu, jawaban apapun hanya akan memperkeruh keadaan. Namun keheningannya cukup untuk membuat Azaki melangkah mundur. Baik, ucap Azaki dingin. Mulai malam ini, kau tidak akan keluar rumah tanpa pengawasan. Apa? Aku tidak akan membiarkan Raihan datang lagi dan mengacak-acak hidupku. Hidup kita, Azaki, aku juga hidup di dalamnya. Kau hidup di rumah ini karena perjanjian. Jangan lupa itu. Kata-kata itu menyayat seperti pisau. Ayla ingin membalas, tapi lidahnya keluh. Ia membalikkan badan dan berlari keluar dari ruang kerja. Air matanya kembali jatuh tanpa bisa ia tahan. Malam semakin larut. Ayla duduk di sudut kamarnya, memeluk lutut dan menggigit bibirnya sendiri. Ia merasa terperangkap, lagi-lagi menjadi pion dalam permainan kekuasaan dan dendam. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Raihan, aku tahu kau pasti sedang sulit. Jika kau butuh bicara, aku akan selalu ada. Ayla menggigit bibir lebih keras. Ia tidak boleh lemah, tidak sekarang. Tapi kenyataan bahwa seseorang masih peduli padanya membuat pertahanannya goyah. Di ruang lain, Azaki membuka laci meja kerjanya. Di sana, tersimpan dokumen-dokumen lama, termasuk catatan keuangan keluarga Ayla dan sebuah foto tua. Ayah Ayla dan Raihan bersama dalam sebuah acara bisnis. Siapa sebenarnya kau, Raihan? Gumamnya, lalu ia menekan tombol interkom. Ali, pastikan tidak ada satupun tamu datang ke rumah ini tanpa izin langsung dariku, terutama pria bernama Raihan. Baik, Tuan Azaki menghembuskan napas panjang. Di luar, badai belum juga reda. Tapi badai yang lebih dahsyat baru saja dimulai di hatinya sendiri. Ayla berdiri di balkon kamarnya, menatap langit malam yang kelabu. Dalam hatinya, ada dua kekuatan yang saling menariknya, masa lalu yang belum selesai, dan masa kini yang penuh teka-teki. Ia menggenggam leontin kecil di lehernya, hadiah dari ibunya sebelum wafat. Ia selalu percaya bahwa
Benda itu melindunginya. Apa yang harus kulakukan, Bu? Bisiknya pada angin malam. Dan untuk pertama kalinya, sejak tinggal di rumah itu, Ayla merasakan ketakutan yang nyata, bukan hanya karena Reyhan, bukan hanya karena Asaki, tapi karena hatinya sendiri. Ia takut jika perlahan-lahan dirinya mulai merasakan sesuatu yang tak seharusnya, sesuatu yang menyerupai cinta. Tapi cinta pada siapa? Pada pria dari masa lalunya? Atau pada suami dingin yang mulai membuatnya peduli?